Hai semuanya, selamat datang di Me Today. 12 poin seputar kasus Rudolf Tobing. Rudolf Tobing yang namanya lagi santer pada saat ini karena ia tersenyum sambil membawa troli yang berisi temannya sendiri, yaitu Icha. Sebenarnya gue mau membahas kelanjutan part 2 dari Time Traveler, tapi kayaknya kasus ini nggak bisa menunggu, terlebih karena gue nggak bisa tidur semalaman membayangkan Rudolf Tobing. Pertama-tama gue ucapkan turut berduka cita yang sedalamnya bagi keluarga korban dan relasi korban, sehingga kiranya masalah ini dapat diselesaikan dan kita semua mendapat penghiburan. Christian Rudolf M. Tobing, usianya 36 tahun pada saat kejadian. Ia sudah berteman dengan H sejak masih SMP. H ini adalah orang yang sebenarnya menjadi target utama Rudolf, tapi nanti akan sampai ke sana. Lulus SMP, Rudolf melanjutkan sekolah ke Amerika sampai kuliah, namun ia tidak sampai selesai kuliahnya karena keburu dideportasi. Yang kabarnya alasan dia dideport karena urusan visa, terkait dengan masalah visa. Dan setelahnya Rudolf pun melanjutkan kuliah tahun 2006 di STT, Sekolah Tinggi Teologi yang ada di Jakarta Pusat. Lulus dari STT ini, Rudolf pun lanjut ke salah satu gereja yang ada di Bogor. Statusnya pada saat kejadian adalah pendeta muda. Jadi belum sampai ke pendeta penuh. Dimana untuk menjadi pendeta penuh di gereja itu setidaknya harus melewati 3 tahapan, yaitu pendeta pembantu, pendeta muda, dan pendeta penuh. Yang banyak di berita itu disebut kalau Rudolf ini profesinya adalah pembantu, bahkan ada yang menyebut dia sebagai pelayan. Ya sebenarnya bukan pelayan dalam artian harafiah sebenarnya sebagai maid gitu, tetapi pendeta pembantu. Sepanjang karirnya ini Rudolf bertemu dengan H, temannya waktu SMP yang tadi gue jelasin. Mereka ketemu di tahun 2015. Terus mereka pun kong kali kong lah ketemuan kalau mereka mau membuat bisnis alat komunikasi yaitu HT. Tapi yang lumrah terjadi ya kalau orang berbisnis itu suka ada beda pendapat, adu argumen. Yang ini Rudolf dan H ini sampai cekcok sedemikian rupa, akhirnya mereka pun pisah dan Rudolf menaruh dendam kepada H dari tahun 2015. H berteman dengan seorang wanita lain yang namanya S dan juga Icha. H, S, dan Icha dan Rudolf, mereka ini berteman, saling kenal begitu. Jadi mereka ada kaitannya di sini. Cuma nggak diceritain bagaimana Rudolf bisa bertemu dengan S dan juga Icha. Meskipun di beberapa info dikatakan kalau Icha adalah teman segerejanya Rudolf. Namun posisi Icha ada di Jakarta Barat dan Rudolf pelayanannya di Bogor. Kemungkinan sih karena profesi Icha juga sebagai dancer di gereja, dia kadangkala ada perjumpaan dengan Rudolf di sana, mereka bertemu dan berkenalan. Dari profil Facebooknya Icha ini terlihat kalau Icha adalah pribadi yang ramah, murah senyum, dan banyak temannya, banyak yang menyukainya. Tapi seringkali dianggap orang yang ramah itu adalah orang yang lemah. Sampai suatu ketika Rudolf melihat kalau Icha itu foto bareng dengan H dan S, terus dipost ke sosmed dan terpiculah amarah Rudolf. Rudolf pun merencanakan untuk si H. Cuma kurang infonya nih. Kapan pertama kali Rudolf merencanakan hal itu? Lalu diberitakan juga kalau Rudolf sempat mencari pembayaran, cuma nggak ada di berita juga nih bagaimana Rudolf mendapati nomor kontaknya itu. Lalu karena kurang modal menyerahkan hal ini kepada yang profesional, yang kepentok hepeng, jadi Rudolf pun harus memikirkan caranya tersendiri. Ada hal yang dipelajari Rudolf dalam waktu yang sangat singkat, yaitu ia melakukan riset bagaimana caranya melakukan tanpa suara dan di mana ia harus melakukan itu. Tapi nampaknya Rudolf tidak riset bagaimana dengan kondisi di bawah tol becak kayu. Riset yang dilakukan Rudolf ini 3 hari, ia pun menemukan lokasi yang paling tepat adalah di apartemen di Kisaran, Jakarta Selatan, karena katanya itu adalah apartemen yang sangat minim CCTV, ia tidak mau aksinya terekam. Namun pada saat ia mencoba mau booking ke apartemen itu, ternyata apartemennya fully book. Jadi ia pun menjalankan plan B, mencari lokasi apartemen yang lain, yaitu di apartemen kawasan Cempaka Putih. Gue sempat mencoba mencari tahu bagaimana sih istrinya Rudolf ini, karena ramai diberitakan kalau istrinya Rudolf ini sempat membuat status foto anjing yang menjulurkan lidah dan ya seakan-akan ia tidak peduli dengan apa yang diperbuat oleh suaminya.
Tapi gue tidak mendapati sosmed istrinya, ya kemungkinan sudah kena ban. Begitupun juga dengan sosmednya Rudolf. Apakah si istri mengetahui rencana Rudolf? Banyak sih yang bilang kalau ia tidak peduli. Cuma karena gue nggak mendapati account sosmednya istrinya si Rudolf ini, jadi gue nggak tahu. Karena kita tahu sendiri ya, namanya netizen Indonesia adalah sangat sadis. Rudolf pun menghubungi H ya, mungkin karena H tidak merespon telepon dari Rudolf ini, maka Rudolf menghubungi adiknya H, yang adiknya H ini juga jawabnya angin-anginan. Rudolf mendapat info kalau H posisinya ada di Bali dan S di Semarang. Karena si Rudolf ini udah naik di ubun-ubun emosinya, ia merasa harus menghadapi seseorang. Siapa orang yang tepat yang untuk menjadi pelampiasan emosinya? Ya semoga aja bukan anaknya ya, atau istrinya mungkin, karena udah kepentok emosi. Jadi Rudolf pun melakukan profiling dan korban yang tepat adalah Ica. Lalu Rudolf menjemput Ica yang statusnya waktu itu Ica ada di Meruya. Terus mereka lanjut pergi ke apartemen yang di Cempaka Putih ini. Dan kita lihat dulu CCTV-nya. Ini pada saat mereka mau masuk, tunggu dulu. 12.51.50 Rudolf megang kunci pintu masuk apartemen. Dia pakainya santai supaya kelihatan santai, supaya kelihatan dia tidak merencanakan sesuatu. Dan lihat dia membawa gym bag. Gym bagnya ini warna biru. Isinya kabel tis, plastik ukuran jumbo, serta tali rafia. Berkali-kali Rudolf melakukan gerakan yang sepertinya ia merasa tidak nyaman. Di dalam lift, mereka juga tidak ada komunikasi. Ia tidak ingin terlibat dalam percakapan dapat menggagalkan rencananya atau membuat dia berubah pikiran. Ia tidak mau itu. Udah gelap, tambah lampu. Ica membawa beberapa snack. Ia juga sempat memperhatikan gelagat Rudolf, yang kenapa Rudolf melakukan banyak gerakan yang sepertinya ia terlihat tidak sabar. Kita lanjut ke CCTV. Pukul 19.25 Rudolf bawa troli. Troli yang paling bawah ini adalah plastik berisi Ica. Ia tersenyum kepada penumpang lift lainnya. Memang sih banyak yang berpendapat kalau senyumannya ini artinya kayak tanda dia puas, sudah selesai melancarkan niatnya, melakukan niatnya. Tetapi gue merasa ada maksud lain dari senyumannya ini. Bagaimana Rudolf bisa mengajak Ica ke apartemen itu tanpa membuat Ica curiga sedikit pun? Yaitu balik lagi, karena Rudolf mengira Ica adalah yang paling ramah dan paling lemah. Rudolf pura-pura mau bikin konten ngeprank, dia mau buat podcast bersama dengan Ica. Jadi rencananya ya dia buat skenario, tangan lo nanti diikat, terus juga kaki lo, nanti lo bisa ngelepasin diri dengan bantuan kalung. Karena Ica mau menolong Rudolf, Ica pun setuju. Makanya Ica membawa snack ke sana karena ia tidak curiga, karena ia benar-benar mau menolong Rudolf. Tapi yang ia tidak ketahui adalah niatnya Rudolf. Setelah Rudolf membawa Ica ke jembatan tol Becakayu, ia sebenarnya mau sampai ke tujuan. Entah tujuannya ada di mana ya, apa ke tempat yang lebih sepi, tetapi karena terperangkap macet, ya mungkin saja istrinya Rudolf sudah menghubungi Rudolf, kenapa kamu lama sekali tidak pulang-pulang. Akhirnya Rudolf pun membuang Ica begitu saja, sampai akhirnya Ica jatuh ke kolong tol itu dan ditemukan penduduk di sana. Rudolf ditangkap tidak sampai 24 jam kemudian pada saat Rudolf ingin menjual barang-barang Ica. Jadi setelah Rudolf mengejar Ica, Rudolf mengambil barang-barang Ica dan berniat menjualnya. Kayaknya dia memang butuh duit banget. Setelah ditangkap polisi, Rudolf membuat dua skenario. Yang pertama, Rudolf bilang kalau Ica itu terserang asma pada saat mereka sedang bersama di apartemen. Dan namanya polisi, mana percaya gitu aja. Terus skenario yang kedua, Ica dapat telepon dari H. Hal ini yang memicu emosi Rudolf makin memuncak, yang kelihatannya sepertinya dia emosinya memang gak bisa diatur ya, kurang anger managementnya. Dan setelah Ica mendapat telepon dari H, Rudolf pun mendorong Ica ke kasur dan menghadapinya. Ya, sampai akhirnya datanglah pernyataan yang ketiga dari Rudolf. Dan yang ketiga ini yang gue rasa yang lebih cocok ya, walaupun kita semua tidak tahu apa yang Rudolf perbuat sebenarnya dengan Ica di kamar itu. Rudolf tanya, Ica ini ada di kubu mana? Ica jawab ada di kubu Rudolf. Apa Ica akan lapor ke polisi? Ica jawab tidak. Namun Rudolf tidak percaya dan ia pun menghakimi Ica. Padahal
pada pukul 13 itu kakak Ica sempat menghubungi Ica lewat WhatsApp dan mengajaknya untuk bertemu. Tapi Ica menolaknya dengan alasan dia tidak bisa. Dan pada pukul 15 kakaknya Ica menghubungi Ica lagi, tetapi hanya dapat centang 1. Jadi Rudolf melakukan aksinya itu setelah pukul 1 dan sebelum pukul 3. Karena sebelum handphonenya Ica mati, Rudolf sempat meminta Ica untuk mentransfer uang yang ada di rekening Ica kepadanya. Jadi itulah mengapa gue meragukan komentarnya Rudolf kalau ia marah terhadap Ica karena Ica mendapat telepon dari H itu yang membuat Rudolf menghabisi nyawa Ica. Belum tentu H yang menghubungi Ica. Bagaimana polisi bisa cepat menangkap Rudolf? Karena pada saat Ica ditemukan itu, polisi men-scan sidik jari Ica dan mengetahui informasi tentang Ica, lalu didapat lokasi pencarian sinyal yang terakhir yang semuanya mengacu ke apartemen yang ada di daerah Cempaka Putih ini, dan dicek CCTV dengan siapa Ica terakhir bersama, dan diperiksa siapa yang membuking kamar itu, dan didapatlah ID Rudolf. Melihat refleks Rudolf yang tersenyum kepada penumpang lain yang ada di lift, yang kalau polisi bilang kalau itu adalah ekspresi puasnya Rudolf telah melakukan rencananya dia, berhasil ia melakukan rencananya. Karena menurut gue lain, itu adalah ekspresinya Rudolf sebagai profesinya dia sebagai pendeta muda. Tetapi ini gue tidak menjelek-jelekan profesi pendeta ya, yang harus ditekankan di sini. Kalau kalian berpikiran seperti itu, kalau kalian berpikiran negatif, lebih baik kalian cus saja dari video gue ini, oke? Jadi lo mau berharap apa dari ekspresinya Rudolf? Ya, marah, sedih, menunduk, menyesal. Ada beberapa orang yang gue kenal memilih profesi sebagai pendeta karena mereka memiliki masa lalu yang suram. Yang ini sempat membuat gue bertanya-tanya, apakah memang Rudolf dideportasi dari Amerika karena ia ada masalah dengan visanya, tapi melanggar regulasi visa. Tapi gue ragu, karena ia datang ke Indonesia mengambil jurusan teologi, ia ingin diterima keluarganya kembali setelah apa yang ia perbuat di masa lalunya. Apalagi ya? Terus kalau dibilang masa kecil Rudolf yang keras, yang dia mengalami trauma masa kecil, di mana pada saat ia kecil itu dia mengalami kekerasan di dalam rumah tangga yang kita tinggal di Asia, kita semua orang Asia tahu ya bagaimana sih ya para orang tua yang ada di negara Asia itu mendidik anak-anaknya. Itu ya tergantung dari orangnya. Ya terkadang juga ada orang tua yang terlalu keras dalam mendidik anaknya, tetapi tetap aja itu untuk kebaikan anaknya ya, kecuali kalau orang tuanya memang yang agak-agak error. Tetapi dalam hal ini yang kalau gue lihat sendiri buktinya, Rudolf bisa sampai SMA ke Amerika, bisa sampai kuliah di Amerika. Bahkan pada saat dia dideport pun dia masih bisa melanjutkan kuliah. Oke, gitu aja. Semoga Rudolf mendapatkan hukumannya yang setimpal dengan perbuatannya. Dan terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like dan subscribe. Stay safe and stay healthy.